Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan kita di acara obrolan masyarakat. Jadi curhatan-curhatan masyarakat terkait dengan berbagai tema akan kita bahas di sini. Dan tentu saja bukan hanya saya yang akan berbicara di sini, tapi seorang pakar terkemuka yang sangat luar biasa. Gelar profesornya aja banyak, gelarnya berderet. Ada berapa banyak itu? Ini adalah Pak Profesor Eko Indrajit. Yeay. Nggak ada yang tepuk tangan di sini. Awas tuh, potong gaji semuanya ini. Ribuan orang. Nah, sekarang Pak, kita mau bahas keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi seminggu ke belakang itu saya tanyain ke netizen di Indonesia apa sih sebenarnya keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Dan ada beberapa di antaranya yang saya pikir layak untuk disampaikan kepada Bapak. Bapak harus jawab dengan sebaik-baiknya, Pak. Ini kayak ujian fit and proper. Ya semacam itulah. Enggak lah Pak, enggak ada kayak seperti itu. Ayo ada netizen apa? Nanya apa netizen? Oke, ini ada pertanyaan pertama buat Pak Eko di sini Pak. Ya. Kenapa mahasiswa di Indonesia kualitasnya rendah katanya gitu? Siapa yang bilang? Nah itu dia. Kualitas mahasiswa Indonesia rendah. Siapa yang bilang? Kualitas itu apa sih? Nah, kalau ngomong filsafat kan gitu. Ada ininya Pak. Dari data apa yang Anda dapatkan? Ada datanya kayaknya. Biar saya bisa fokus gitu. Kan mahasiswa itu ini misalkan ya untuk jenjang pekerjaan. Nah di Indonesia mahasiswa yang akhirnya berhasil masuk ke jenjang pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya itu hanya 7% Pak. Oke. Jadi sisanya menganggur dan bekerja di bidang yang tidak sesuai. Artinya apa? Artinya ilmu yang dia serap selama ini itu ternyata tidak dipakai dalam kehidupan karena memang kurang. Jadi misalkan lulusan fisika di jurusan yang berhubungan dengan fisika itu kurang ternyata. Nah Jadi itu misalnya lulusan fisika kerja di bank gitu, lulusan kimia kerja di mana, kan nanti nggak sesuai dengan jurusan. iya betul. Itu sekitar 78% menurut Kementerian Pendidikan Pak. Ya. 78% itu tidak sesuai dan 13%-nya nganggur Pak. Nah jadi hanya sisa 7-9% aja Pak. Kayaknya kalau masalah itu udah lama yang dari dulu kita kenal istilah link and match itu ya. Iya. Saya suka bercanda gini Pak Guru. Apa? Katanya lulusan Indonesia nggak link and match. Iya. Dia bilang padahal dosennya link and match semua. Ah, dosennya link and match. Iya, waktu apa jadi dosen udah pada meroyek link and match aja tuh. Oh, proyek. Lah, kan logikanya kalau dosennya sambil ngajar juga mengerjakan proyek-proyek tertentu, kan yang mahasiswa juga bisa ikut dong, kan hasilnya link sama apa yang terjadi di industri. Iya. Nah, jangan-jangan yang diajarin memang yang nggak ada hubungan sama industri sekarang, jangan diajarin ilmu masa lalu. Ya, iya emang gitu kan Pak. Nah, ya kenapa boleh gitu? Salah siapa? Yang Salah. pasti nggak mungkin nyalain industrinya kan industri berganti bergerak. Jadi yang disalahin siapa Pak? Ya. Yang salahnya siapa? Ini saya kasih rumus ya. Ayo. Zamannya kita dulu kalau ke kampus pasti ditanya jurusan apa, bener nggak? Iya. Jurusan apa? Iya Betul ya? betul. Sekarang tuh jurusan udah jarang dipakai. Sekarang Orang bilang prodi. oh iya, Apa tuh prodi singkatannya? program studi. Tahu kenapa dikasih nama program studi? Iya, karena di situ ada. Apa beda jurusan sama program studi? Kapan lagi nyobain? Nah iya ya. Bisa kapan lagi kan tes? Oh, Apa beda jurusan sama prodi? kalau jurusan itu ya kita menjurus pada satu kompetensi tertentu, satu bidang teknis pengetahuan tertentu. Kalau prodi? Kalau prodi itu program studi, jadi sama aja sih. Program itu pasti ada awalnya dan ada akhir, sepakat nggak? Iya. Ya kan, Iya, program oke. keluarga berencana. Iya, Program iya. apa lagi? Pasti ada awal. Program makan siang gratis ada ya. akhir, betul Iya, ya? iya, betul. Sengaja dikasih nama program studi karena program studi itu boleh buka tutup. Tergantung masyarakat lagi butuh apa. Oh gitu. Tetapi banyak kita menyangka program studi itu diperlakukan seperti jurusan. Sekali dibuka, Buka pantang terus. ditutup. Oh, Saya juga diajari sama guru saya gitu kok dulu, kenapa dikasih nama program studi. berarti ini industri Itu sih base. kapitalisasi. Waktu dulu saya masih ingat Pak Jokowi pertama kali jadi presiden. Dia di depan rektor komplain bilang gini, saya pengen tahu ada nggak jurusan e-commerce? Nggak ada kan? Iya nggak ada. Nggak ada. Jurusan e-government? Nggak ada.
Jurusan supply chain management nggak ada. Jurusan e-procurement nggak ada. Padahal itu yang diomongin tiap hari. Iya. Nah mestinya itu program studi kayak gitu. Sekarang lagi butuh e-commerce, bikin program studi e-commerce. Nanti sudah habis, lihat lagi di industri apa. Program studi lagi. Program studi itu buka tutup, mestinya sesuatu hal yang biasa. Jadi Bapak setuju program studi Kalau daripada jurusan? jurusan tidak ditutup, karena jurusan berdasarkan dengan Iya, pohon ilmu. jurusan, ya filsafat kan. Iya. Tapi di ujungnya jurusan itu banyak program-program. Daun-daun itu berguguran, tumbuh lagi, berguguran, tumbuh lagi, itu program studi. Batangnya jurusan. Oh. Ngerti maksudnya? Ngerti. Tapi kita memperlakukan program studi daun-daun itu seperti jurusan. Ada nggak ada? Ada nggak ada di masyarakat? Relevan nggak? Ya udah. Adain aja tuh. Adain aja terus. Akhirnya ada program studi yang mahasiswa makin lama makin habis. Iya betul. Betul kan? Betul. Kayak filsafat makin lama makin habis. Nah, lama-lama seperti itu. Padahal maksudnya itu lebih agile, kasih nama program. Program itu sesuatu yang ada awal dan akhir kayak project. Itu kan kumpulan project namanya program. Oh gitu. That is program studi filosofinya. Nah, Gitu. jadi hubungannya dengan tapi Jadi sekarang lagi rame apa? Jurusan YouTuber apa coba? Ayo, program studi YouTuber ada nggak? Gak ada. Gak ada. Pasti semua ngambil komunikasi kan? Iya. Apakah semua komunikasi menciptakan YouTuber yang hebat? Enggak. Nah, Bahkan makanya lulusan komunikasi susah jadi YouTuber. ilmu komunikasi itu jurusannya dong. Iya. Tapi daunnya mau jadi program studi YouTuber nanti jadinya, program studi animator kek, program studi apa lagi? Program studi. Kalau perlu itu apa? Korea band itu apa namanya? Masa itu K-pop, jadi K-pop. Nah, di musik K-pop gitu. Jadi pokoknya kebutuhan industri dan kebutuhan pasar hari ini apa gitu. lah itu bukannya kita kapitalis tetapi relevan. Ini mentang-mentang rektor jangan-jangan bikin kayak gini juga deh. Tapi kalau bikin gitu nggak bisa dapat A akreditasinya. Oh gitu. Kenapa nggak bisa? Kan itu sesuai dengan kebutuhan industri. Kalau daun-daunnya beruntuhan maju terus segala, ada apa? Dosennya siapa? Nanti masa kalau kita pakai peraturan sekarang masa dicari siapa dosen YouTuber yang sudah S3? Oh iya benar. Dosen YouTuber yang S3. Iya. Ya, diambil. Jadi pendidikan sama industrialisasi sulit dihubung. Bisa asal penyelenggara pendidikan harus open mind. Oh. Gitu. Bapak mengira Kementerian Pendidikan yang sekarang open mind gak Pak? Kenapa? Karena terlalu birokratis. Oh, birokratis itu jurusan apa program studi? Itu kan pasti. Iya birokratis. Dan susahnya di Indonesia nih, boleh ngomong ya? Ngomong aja Pak. Saya tanya, Indonesia beragam setuju apa tidak? Setuju. Berarti masalahnya heterogen setuju apa tidak? Setuju banget. Kalau masalahnya heterogen, penyelesaiannya homogen apa heterogen? Ya harusnya heterogen juga. Oh iya. Udah menjawab kok. Iya. Nah, Tapi itu bisakah dia. membuat undang-undang yang heterogen? Susah kan? Oh, iya. Tapi kan bisa ini otonomi daerah Pak. Makanya ada mulai nggak nyambung ya loh. Iya. Iya makanya. Makanya katanya kalau bikin policy kebijakan itu ada dua jenis katanya. Yang namanya principle based, kebijakan yang prinsip-prinsipnya doang. Nggak usah rigid. Pokoknya dia prinsip-prinsipnya seperti ini. Iya. Nanti baru yang rule based. Rule based itu yang rigid tuh, aturannya kayak apa. Ya itu masing-masing berdasarkan kebutuhan yang berbeda-beda. Pagi tadi tuh Pak, saya diskusi sama seorang pakar pendidikan. Namanya itu adalah Pak siapa? Saya lupa. Adian Husaini. Ya. Nah, ngomongnya persis kayak Bapak tuh Pak. Oh, berarti dia Cuman guru saya. Berarti guru saya dia berarti. Wah, kayak kena ya mungkin aja. Tapi itu mungkin jawabannya tuh. Jadi sebenarnya sekarang tuh antara industri dengan kebutuhan pendidikan itu harusnya dicocokkan gitu, dipertemukan gitu ya. Ya kalau belajar filsafat orang sekolah untuk apa sih? Iya. Kalau saya sekolah itu untuk mengasah kemampuan saya, Pak. Kenapa orang harus jadi mahasiswa? Biar dia bisa ahli dalam spesifikasi tertentu. Sadar nggak bahwa semua kata maha itu disematkan untuk Tuhan kecuali mahasiswa? Iya, Pak. Maha kuasa, Iya. maha baik, maha pengasih, pemurah untuk Tuhan kan? Ada yang lain, Pak. Apa? Mahalini. Tapi mahasiswa tuh dikasih ke manusia, itu pasti ada alasannya. Itu Bapak mencoba mengglorifikasi mahasiswa Apa? itu. Bukan, karena begini, ada yang nanya ke saya, kenapa sih harus lulus
pendidikan tinggi, lulus SMK juga dapat kerja banyak. Iya. Nah, lulus SMA yang jadi orang hebat juga banyak. Iya. Nah, di situ saya juga belajar, saya juga mikir kenapa ya gitu ya. Kan ada pendidikan dasar, menengah, tinggi. Ya. Rupanya pendidikan tinggi itu tempat kita belajar agar rasional mendominasi emosional. Nah, itu catat itu. Rasio mendominasi emosi. Ya kan kalau orang yang rasional pasti kan bisa Iya. nahan emosional. Jadi otak manusia mendominasi otak reptilnya. Karena waktu pendidikan tinggi diajarin berpikir runtut, komprehensif, sistematis, berbasis data. Betul. Berapa anak SD Indonesia yang akhirnya diwisuda S1? Sekitar 12%. 12% ya. Artinya ada sekian banyak persen yang belum terbiasa mengikuti kegiatan di pendidikan tinggi. Betul. Mestinya kalau udah biasa di pendidikan tinggi, dikritik nggak marah dong. Iya. Ada hoax nggak mungkin tertipu dong. Betul. Kalau dibakar nggak mungkin mudah diadu domba dong. Nggak, sumbunya panjang. Karena rasional mendahului emosional. Iya. Itu maksudnya. Makanya orang-orang di Amerika tuh yang jago basket, yang duitnya udah miliaran itu suruh back to college kok. Iya. Kenapa? Supaya duit yang dia dapat tuh bukan untuk otak reptilnya tadi. Bapak tuh ngomongnya tuh kelihatannya santun tapi tajam ini pada pihak-pihak tertentu itu, Pak. Itu kalau diarahkan pada satu bikin marah-marah itu. Cuman Bapak gayanya diplomatik sekali itu, Pak. Kadang saya belajar komunikasi. Oh iya. Beliau pakar komunikasi ya. Gitu, Bro. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ini iya. Oh, ini hasil dari netizen dirubah jadi AI ada suara gitu. Iya. Luar biasa. Tapi ini AI-nya tidak memadai. Kenapa guru sekolah negeri ini bikin ngantuk? Ada yang nanya kayak gitu. Ya. Kenapa guru sekolah? Nah, ini juga harusnya ditanyain lagi kata siapa gitu. Tapi kalau saya sih iya, Pak. Ada jawaban guyon. Kalau ditanya kenapa? Jawabannya kenapa tidak? Kenapa bikin ngantuk? Karena filosofi yang dipakai masih mengajar. Tahu ngajar ya? Pokoknya saya ngajarin dia gitu kan. Kata riset mengatakan anak-anak zaman sekarang bukan pendengar yang baik. Tetapi pembelajar yang cepat. Iya. Melalui visualisasi. Betul. Melalui pengalaman. Iya. Nah, tapi kalau namanya pendengar yang tidak baik disuruh dengerin 2 jam pasti nggak mungkin Pak 2 jam, Pak. Setengah jam aja udah ngantuk. Pasti ngantuk. Iya. Main sana incorpore sano, diajarin ke sana ngerti ke sono, nggak nyambung. Iya kan? Nah, makanya anak-anak sekarang, saya kalau ngajar anak sekarang, jangankan anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa. 20 menit saya harus ganti gaya. Mereka yang harus sibuk. Mereka yang harus bergerak. Mereka yang harus ngomong. Mereka yang harus berdiskusi. Kita tantangin ini berapa menit di sini nanti. Kalau tembus 30 menit berarti ada yang ngantuk atau enggak. Ya. Berarti gayanya Bapak ini teruji nanti di sini. Siapa yang ngantuk nih, Pak? Karena namanya student center itu artinya siswa lebih banyak ngomong dari gurunya. Tapi kesulitannya Pak di kelas itu Pak, karena budaya masyarakat kita prasekolah itu adalah budaya di mana anak kalau melakukan sesuatu itu mudah dimarahin sama orang tuanya. Saya masih ingat yang Anda ngomong dulu itu sesuai dengan filsafat pendidikan. Pendidikan itu tempat dari kecil kita dibiasakan bertanya why. Iya. Dan kita mencari sama-sama jawabannya. Iya. Cuman kebanyakan guru stres karena dikirain kalau anak-anak tanya why yang jawab harus guru. Begitu ada why yang susah, dimarahin anaknya, jangan tanya lagi. Iya. Padahal bisa jawabnya dari gurunya, dari orang tuanya, dari temennya, dari masyarakat, dari Google. Buku, dari Google. Tapi jangan sampai ketika kita mematikan semangat bertanya why, maka kita sudah mematikan dunia pendidikan. Wih, kerasnya tuh. Ya keras Pak. Saya ngomong gitu Pak. Ya. Dicekek Pak. Jadi saya tuh mungkin salah milih diksi kali atau ngomongnya sambil merengut. Enggak, ngomongnya sambil marah-marah emang Pak. Ya, gitu. Katanya dalam komunikasi non verbal tuh lebih kuat dari verbal. Iya. Gitu. Jadi tapi Bapak setuju ya. Jadi saya tuh kan pernah ngajuin sebuah pernyataan gitu ya.
Jadi kalau mau mengukur kecerdasan anak tuh bukan dari sebanyak apa kemampuan dia menjawab pertanyaan kita, tapi seberapa banyak dia mampu mengajukan pertanyaan yang sulit kita jawab gitu. Pertanyaan yang baik itu namanya. Iya. Nah gitu tuh Baraya. Nah ini saya tervalidasi oleh seorang akademisi. Justru guru semakin gitu semakin senang. Kalau enggak ngapain waktu di sekolah guru belajar sosiologis, pedagogi, belajar psikologi. Karena dia tahu anak-anak akan banyak bertanya. Kemarin tuh Pak, ada kasus, Bapak lihat nggak Pak? Kasus ada anak kecil yang dituding sama teman-temannya mencuri, lalu disidang sama guru-gurunya, dikelilingin, wah kamu tuh nggak layak di sini, kamu kemasin barang, nggak boleh sekolah di sini lagi, dimarahin. Ini direkam nih, biar mamamu kelihatan ini, direkam dan dipublikasikan kemana-mana sama gurunya Pak. Itu anak SD kelas berapa gitu, merengut, kasihan dituding kayak gitu, dibully sama. Wah, itu kan mematikan luka batinnya lama itu. Nah makanya itu nyambung sama itu, mungkin itu guru PNS kok nggak bikin ngantuk, ini nggak bikin ngantuk, ini bikin stres ini si gurunya itu. Tapi itu harus diperbaiki itu kualitas. Sekarang saya tanya sederhana sebenarnya, anak TK SD, anak TK tahu taman bermain tuh enjoy di sekolah? Iya. Kenapa begitu SD makin naik ke SMP makin ke SMA enjoynya hilang? Iya kan? Iya. Saya punya anak SD waktu anak saya TK itu selalu pulang dari TK tuh nyari bapak ibunya. Ayah mana, bunda mana? Dia pengen pamer dapat apa di sekolah. Iya. Naik ke SD mulai hilang ceritanya. Iya. SMP SMA udah menghindari orang tua. Dan SMP SMA itu Pak, pelajaran yang paling diminati oleh siswa itu adalah pelajaran kosong Pak. Pas guru matematika nggak ada, satu kelas itu bisa ribut seneng Pak. Anak saya bilang paling dibenci tahu apa pelajaran apa? Apa? Mafia. Matematika, fisika, kimia. Gitu. Itu paling dibenci kan. Iya. Nah itu saya pikir tuh kalau waktu TK kita menyenangkan, sedangkan waktu SMP pasti kita kurang. Pasti bisa, kenapa berhenti? Iya, karena ada dikotomi antara main sama belajar kayaknya. Anak SD itu belajar melalui permainan. Dia belajar dengan cara bermain. Loh kita dulu belajar dari bermain, kok naik atas pohon, jatuh dari sepeda. Kita belajar dari situ. Belajar fisika dari dengkul yang luka-luka ini. Iya. Nah itu tuh, saya tuh. Iya. Belajar gravitasi itu dari nyodok jambu kan? Waktu kecil Bapak suka nyolong jambu Pak. Jambu monyet dulu. Saya naik berapa kali jatuh dari pohon. Oh gravitasi gitu ya. Belajar dari situ. Jadi Baraya kalau mau jadi pakar pendidikan, seringlah manjat pohon jambu. Jambu monyet. Ayo, pertanyaan berikutnya nih, seru nih. Masih ada nggak? Masih ada Pak Guru. Untuk apa sekolah Pak? Kan ilmu sekolah nggak berguna buat. Waduh. Nah tuh. Untuk apa sekolah? Untuk apa sekolah Pak? Ilmu sekolah katanya nggak berguna buat kehidupan. Nah mungkin maksudnya itu yang kayak sering saya, karena ini netizen saya Pak. Jadi mungkin pertanyaannya itu mengarah pada, kan kita tuh gak pernah belajar tentang, kita tuh pengetahuan tulang sanggurdi ada di mana dan tulang paling panjang di tubuh kita itu apa, itu gak ngerti. Sama seperti kayak sekarang Anda ke pasar, tanya ibu-ibu tuh, berapa harga 1 kilogram Orisa Sativa? Emang ada yang ngerti? Emang apa itu Pak? Padi. Oh padi. Ya ampun. Tapi dulu kalau nggak hafal nggak naik kelas. Oh iya. Atau sekarang ke Indomaret, tanya berapa harganya 1 kilo C12 H22O11. Apa itu? Gula. Oh gula. Tapi dulu, nah. Iya. Kenapa anak-anak bilang begitu? Karena begini, kita lihat ya, usia hukum itu usia berapa ya? Nah usia hukum? Usia hukum tuh ketika seseorang dapat KTP. Oh dewasa lah, 17-18. Begitu dia usia 17 ke atas, dia langsung jadi subjek hukum kan? Iya. Kalau ada apa-apa dia harus tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Kalau di bawah 17? Tanggung jawab orang tuanya. Orang tua. Apa tuh maksudnya dari segi pendidikan? Jadi maksudnya ketika orang sudah berkesadaran dan pengetahuan, maka dia wajib bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. 17 ke atas dianggap dia sebagai orang dewasa. Iya. Lahir bayi. Iya. Balita. Iya. Habis balita anak-anak.
Iya. Habis anak-anak remaja. Iya. Ya kan? Nah, Iya. remaja ini stop 17 pemuda ke atas kan? Oke. Nah, filosofinya itu sebelum dia bisa menjadi manusia yang dewasa, hidupnya seyogianya didampingi oleh orang yang lebih tua. Lebih berkesadaran. Iya, betul. Dia dipandu. Iya. Nah, orang yang lebih tua inilah yang akan melihat kira-kira apa yang dia butuhkan ketika di atas 17 tahun nanti. Oke. Sekolah adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara untuk mempersiapkan itu semua. Ya, kenapa? Gampangnya begini. Apakah semua orang bisa belajar sendiri? Tidak semua orang. Semua orang. Apa bedanya pendidikan formal dengan non formal? Pendidikan formal itu pendidikan yang dibikin secara sistematis oleh satu otoritas. Jago pemerintah. Iya, pemerintah. Artinya diprogram kan? Iya, program tadi Diprogram. itu. Kalau iya. diprogram pasti ada tujuannya. Iya. Ada strateginya supaya tujuan program tercapai. Iya. Nah, ini cocok untuk anak-anak yang itu tadi, yang membutuhkan bimbingan di program itu. Sebab kalau dilepaskan, apa yang terjadi? Tidak Sporadis semua. chaos. Kalau dia orangnya kayak Pak Guru Gembul yang bisa belajar secara mandiri, jadi orang hebat. Tapi berapa persen orang yang seperti itu? 2% menurut Pak Renal Kasali. 2%. Tapi kalau yang 98% suruh kayak begitu, apa jadinya nanti? Mabok, Pak. Kacau, Pak. Ingat tadi, rasionalnya nggak diasah. Jadi dalam paradigma ini artinya Bapak bilang bahwa pelajaran sekolah itu gak penting, tapi 98% anak di Indonesia harus belajar dengan sistem yang terarah. Pendidikan Oke. dimulai dari rumah, Iya. diperkuat di sekolah, Iya. dikembangkan oleh masyarakat, Iya. dipengaruhi dunia maya. Iya. Nah, berarti 4 komponen ini akan dilalui anak-anak itu. Gitu. Jadi jangan ngandelin sekolah terus. Belajar itu apa? Belajar itu proses upaya kita mentransformasi diri dari tidak bisa menjadi bisa. Tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, Iya. tidak mau menjadi mau, betul ya? Betul. Itu betul. belajar toh? Iya. Nah, untuk bisa gitu Anda bisa kemana saja? Bisa di sekolah, bisa bersama teman, bisa ketemu sama pakar, bisa nonton Oke. TV, bisa baca komik, bisa. Mari kita lihat definisi belajar. Oke. Menurut ini ya, teori-teori ya. Iya. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku atau potensi manusia. Pembelajaran adalah Iya. interaksi antara peserta didik Iya. dengan pendidik Iya. dan sumber belajar Iya. dalam sebuah lingkungan belajar. Iya. Pertanyaan saya, ada kata sekolah? Tidak ada. Ada kata buku? Tidak ada. Ada kata papan tulis? Tidak ada. Itu rahasia kakek-kakek kita dulu. Karena kakek nenek kita anaknya berapa coba? 11, Iya. 12, 13. Pinter-pinter, Pak. Tiap hari dikejar-kejar Belanda Jepang. Sekolah cuma satu, makanan rebutan, buku cuma satu. Kadang-kadang ke sekolah, kadang-kadang tidak. Tapi jadi orang pinter semua yaitu ayah ibu kita. Apa rahasianya coba? Karena mereka tidak mengandalkan pembelajaran di sekolah, tapi mereka Yang penting menjadikan ada tadi interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar. Sumber belajar bisa macam-macam kan? bisa semuanya. Bisa semuanya sumber belajar. Kemudian interaksi bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Lingkungan belajar bisa macam-macam. Sangat bisa. Dari situlah makanya dikatakan ada pendidikan formal, non formal, Informal. Tiga-tiganya sekarang terintegrasi. Iya. Gitu bro. Gitu. Gitu. Wah, 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi. Itu membatasi Iya, kreativitas itu, kayak itu, gitu. kalau dulu dihukum keliling lapangan. Iya. Next pertanyaan berikutnya masih ada. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Pak Guru. Oh, pertanyaan terakhir. Seberapa bagus menurut Prof Eko sendiri kampus-kampus yang ada di Indonesia? Seberapa bagus? Pertanyaannya kok bersayap semua dari tadi ya? Ya, itu netizen, Pak. Tapi seberapa bagus? Iya, itu balik lagi kayaknya dari konten saya, Pak. Jadi saya tuh pernah bikin konten yang ngambil ya kemarin yang cukup menghebohkan dunia maya di Indonesia, di mana kampus-kampus di Indonesia itu tidak terpercaya secara akademik, Pak. Jadi kampus-kampus di Indonesia yang paling bonafit pun itu masuknya level kuning sebagai kampus-kampus yang menghasilkan karya ilmiah bodong, Pak. Yang kemarin tuh berita-berita itu toh. Iya itu. Ini ada lagi. Mungkin untuk teknisnya tuh gitu Pokoknya Pak, spesifiknya tuh gitu. di Berondong saya coba cari konsepnya ya. Oh iya. Di negara-negara maju, kampus tuh ada jenisnya.
Oh. Ada research university, Mm-mm. ada teaching university. Ah. Apa bedanya sih teaching university sama research university? Kalau research berarti untuk pengembangan karya-karya ilmiah. Keluaran dari research university lebih banyak adalah hasil temuannya, betul? Iya. Rumus lah, konsep lah, intellectual property lah, haki lah. Iya. Kalau teaching university keluarannya adalah Orang, iya. lulusannya. Ah, Betul ya? iya. Nah, kalau dia teaching university tapi yang di dalamnya dilakukan adalah riset, nyambung nggak? Oh. Tahu maksudnya? Tahu. Itu keluhan para dosen, Pak. Sebaliknya kalau dia adalah research university, tapi di dalamnya teaching, nggak keluar apa-apa. Makanya saya selalu bilang begini, kalau Anda adalah research university, saya nanya dua biasanya. Sudah berapa banyak research yang Anda hasilkan? Jawabannya pasti ribuan. Oke. Pertanyaan kedua yang kadang-kadang membuat mereka bertanya, dari hasil research itu, bagaimana Anda memonetize-nya? Oh. Masukkan berapa revenue untuk perguruan tinggi dari hasil riset? Itu Harvard gitu ya, Pak ya? Riset ya? Riset itu tujuan atau jalan mencapai tujuan? Jalan mencapai tujuan untuk mencapai satu titik ilmu. Nah, di tempat Indonesia banyak tujuannya itu adalah bikin paper. Iya. Tujuannya pokoknya saya meneliti. Nggak peduli hasilnya dipakai apa tidak. Dalam nggak? Iya. Kayak orang IT itu suka bikin program. Iya. Saya bilang, kapan Anda selesai? Ketika program saya selesai. Salah. Tugasmu selesai ketika programmu dipakai orang lain dan memberikan manfaat. Iya. Makanya keluar istilah outcome based education. Makanya kelihatan istilah kampus berdampak. Iya. Supaya bukan ininya, tapi setelah dihasilkan ini jadinya apa? Iya. Gitu bro. Nah, tapi balik lagi Pak. Pertanyaannya kembali ke teknis. Kampus di Indonesia yang mana yang riset, mana yang teaching Pak? Nah, kalau di luar itu, riset itu udah jelas harus hebat apa. Dosen-dosennya harus banyak profesor. Harus banyak S3. Laboratoriumnya harus lengkap dan bagus. Namanya juga riset Pak. Riset itu kan bakar duit. Iya. Betul kan? Betul. Dan kalau kita ke riset university di luar negeri biasanya, saya pernah bawa serombongan rektor itu. Luar negeri itu maksudnya negara maju kan Pak? Ya, luar Indonesia. Kalau ke tempat-tempat university research di luar itu, saya pernah bawa rombongan. Saya ajak ke satu tempat ke tempat yang lain. Pertanyaan sederhana lucu deh apa? Dari tadi kita masuk lab, ruang kelasnya mana ya? Oh gitu. Oh. Kalau research university, labnya jadi utama, ruang kelas itu pendukung. Tapi kalau teaching university, ruang kelasnya yang utama, labnya pendukung. Oh. Jadi kalau postur Anda research tapi kerjaannya teaching, ya nggak nyambung. Atau sebaliknya. Nah biasanya research university itu, makanya dulu diusulkan yang di Indonesia yang research itu yang paling kuat pasti universitas negeri. Oh. Karena S3-nya banyak, di kuliah di luar negeri, laboratoriumnya hebat-hebat. Begitu. Nah. Sementara kalau yang swasta lebih banyak menciptakan orang kan, karena uangnya juga terbatas dan sebagainya. Kita ciptakan manusianya ditambah ilmunya, jadilah negara hebat. Maunya gitu konsepnya. Tapi aturannya cuma satu. Saya mau tanya balik nih. Ini sebenarnya saya udah sering ngomong. Oke, apa nih? Juara tinju kelas bulu bagus nggak? Bagus. Hebat kan? Hebat. Juara tinju kelas bantam bagus nggak? Bagus. Juara tinju kelas ringan bagus nggak? Iya bagus juga. Iya emang. Kenapa emang? Soalnya waktu akreditasi borang-borangnya kelas berat semua. Tahu maksudnya? Iya. Saya tuh masuk kelas ringan petinju karena tinggi saya sekian, berat saya sekian. Iya. Tapi saya menjadi gurasangan yang bagus. Iya. Tapi jangan dong saya diukur dari borang-borang atau penilaian instrumen kelas berat. Iya. Oh. Betul maksudnya? Betul. Ya di Indonesia gitu Pak maksudnya. Banyak di luar Jawa itu yang mengeluh. Masa kami dinilai dari kacamata instrumen Pulau Jawa? Saya besar di Sumatera. Saya tahu persis bagaimana kondisi daerah-daerah terpencil. Ya kalau di sana instrumennya harus berbeda dong. Iya. Standar sama, tetapi instrumennya kan berbeda gitu. Kalau enggak, dengerin itu. kalau enggak, jadi dulu memang susah bikin satu yang
satu aturan bisa berlaku untuk semua. Sekarang kan udah ada beliau, AI. Iya. Kalau ada AI itu lebih mempermudah. Mari kita bikin yang sesuai dengan posturnya segala. Sama kayak katanya, berapa tekanan darahnya? 150, 100. Wah, itu jelek kan gitu. Iya. Padahal usia udah 85 tahun. Lah, Nah, iya. kan normal. Normal. Ya, itu maksud saya. Oh, gitu. Beda dong mesti ukuran. Sarana prasarana, ukuran jumlah dosen, ukuran kan daerah berbeda dengan di Pulau Jawa. Kita harus Iya. menggunakan kacamata di sana. Sebuah sekolah di daerah luar Indonesia sudah berdiri semenjak Indonesia merdeka kan hebat. Iya. Iya kan? Berarti dia bisa 80 tahun berdiri begitu kan hebat. Tapi Mestinya kriteria-kriteria itu tidak dinilai. Yang dinilai ya yang harus sesuai dengan it's all about mindset. Iya. Gitu. Gimana caranya kita bisa membuat mereka termotivasi. Nilai itu penting, pujian itu penting. Saya gak tahu orang lain, tapi saya obrolan pendek ini memuaskan hasrat saya. Padahal saya belum kasih referensi. Belum ya? Gak perlu Pak. Enggak, saya senang karena Pak Guru nanya-nanya. Saya sering mendengarkan itu Anda berbicara dan setiap kalimat-kalimat yang kadang membuat orang marah itu sebenarnya saya udah punya konsepnya referensinya semua, dan saya pernah baca itu semua. Iya. Dan tervalidasi dalam arti kata kadang-kadang orang nangkepnya salah. Pak, Iya, mungkin gaya komunikasi saya. bukan hanya gaya komunikasi, ada kultur kita itu. Kalau di luar negeri itu kadang-kadang orang bule itu kalau dia itu bisa gebrak-gebrakan meja pertemuan, Iya. tapi begitu keluar jadi teman lagi. Be aja. Karena mereka terbiasa bilang begini, I don't agree with your idea. Iya. I don't agree with your proposal. Bukan agree sama orangnya loh. Dengan pemikirannya, Iya. dengan programnya, dengan proposalnya. Nah di tempat kita kalau saya nggak setuju sama kamu, Berarti musuhan Pak. habis itu apapun yang berasal dari kamu, saya nggak setuju. Iya. Nah, itu jadinya kan nggak asik. Misalnya, saya tidak setuju dengan pendapat Anda karena begini. Jadi yang dimarahin itu pendapatnya, yang Iya. di-challenge itu idenya, bukan manusianya. Kalau manusia udah terkena ini, Nah, orang Indonesia, orang Asia kan sangat sensitif. iya. Sedikit-sedikit luka batin, luka nggak terima dan lain sebagainya. Akhirnya esensinya hilang gitu. Saya merasa dibelain dari tadi Pak. Oke Baraya, itu saja karena waktunya udah habis ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya habis. Kapan waktu- lagi dikasih tanya kita? Kapan lagi? Iya. Secepatnya selagi Bapak bisa. Nanti Baraya yang punya pertanyaan tentang pendidikan, Bapak ini akan jawab. Nanti terkait dengan masalah-masalah yang lain, kita pertemukan dengan pakar yang lain. Saya undur diri, ini Guru Gembul dan Pak Profesor Doktor. Terima kasih Pak Guru. Ya itulah, banyak sekali. Eko Indrajit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.